Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih putranya sendiri. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai membuat beliau terbangun dengan tubuh gemetar. Awalnya Nabi Ibrahim tidak langsung menggubris mimpi itu, karena beliau khawatir itu hanyalah gangguan syaitan. Namun mimpi itu terus datang, lagi dan lagi, sampai beliau sadar ini bukan mimpi biasa. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa Allah memberi ujian seberat itu? Kenapa yang diminta justru putranya sendiri? Padahal putra itu adalah anak yang sangat lama beliau tunggu. Nabi Ibrahim dikenal sebagai hamba Allah yang sangat dermawan. Beliau suka menjamu tamu, bersedekah, dan sering berkurban demi Allah. Hingga dalam beberapa riwayat dikisahkan, Nabi Ibrahim pernah berkata, "Apapun yang Allah minta dariku, aku siap mengorbankannya, bahkan jika itu adalah anakku sendiri." Dan Allah mendengar ucapan itu. Setelah penantian yang sangat panjang, Allah akhirnya mengaruniakan seorang putra kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Putra yang lahir ketika Nabi Ibrahim sudah berada di usia tua. Namun ketika Ismail masih bayi, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan meninggalkan Ismail dan ibunya di sebuah lembah tandus yang tidak memiliki kehidupan. Tempat itu kelak menjadi kota Mekah. Dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Dan ketika Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Tahun demi tahun berlalu. Ismail tumbuh menjadi anak yang solih, kuat, dan sangat dicintai ayahnya. Setelah sekian lama berpisah, Nabi Ibrahim akhirnya kembali bersama putranya. Mereka berjalan bersama, bekerja bersama, hingga rasa kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Ismail tumbuh begitu dalam. Dan tepat ketika cinta itu sedang besarnya, Allah menagih ucapan Nabi Ibrahim. Ucapan tentang pengorbanan, dan tentang cinta kepada Allah di atas segalanya. Maka Nabi Ibrahim pun mengajak Ismail pergi, menuju sebuah lembah sunyi. Hanya mereka berdua, seorang ayah dan putranya. Syaitan mulai berusaha menggagalkan perintah Allah. Ia mendatangi Siti Hajar, lalu berkata, Ibrahim membawa Ismail untuk dibunuh. Namun Siti Hajar tidak goyah. Ia berkata, jika itu benar-benar perintah Allah, maka kami ridho. Dan syaitan pun diusir. Syaitan kemudian mendatangi Ismail. Ayahmu akan membunuhmu. Larilah. Namun Ismail tidak takut. Ia mengambil batu, lalu melemparkannya ke arah syaitan. Syaitan akhirnya mendatangi Nabi Ibrahim sendiri, membisikkan keraguan ke dalam hatinya. Namun Nabi Ibrahim tetap teguh dan mengusir syaitan itu. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan, Ismail berkata, "Wahai ayahku, ikat tangan dan kakiku, agar aku tidak bergerak, dan pejamkanlah matamu, agar rasa kasih sayang ayah tidak